كريم وزين باقي ولي مجيد عادل إله واحد رؤوف بالعبيد قول يا عليم يا عليم أنت العليم أنت العليم وكل شيء همنا يا قلوب باسمك يا عليم وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع سلام يوم الجزاء صلاة مما نهاه يا مجيد قول يا عليم يا عليم يا عليم أنت العليم وتهمنا وكن عزيم وكل شيء همنا يا هنو باسمك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتحة على سيدنا وحبيبنا سفينا رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر فقير المقدم محمد بن علي وعلى رسوله وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ma'ana farah bin nabi asa alaina yadum. Ya marhaban syahra rahmatuhu alaina amum. Syahrul atayal jalil wal minan wal ulum. Abana mauliduhu an tibi unsurihi yatiba muftatahin minhu wa mukhtatami. Wulidal huda fal kainatu tiya'u wa famu zamani tabassumun wa thana'u. Ar-ruhu wal mala'ul mala'iku hawlahu lid-dini wa dunya bihi busyra'u. Wa anta lamma wulidta ashrakatil ardu wa da'at binurikal ufuku. Fanahnu fi dhalika diya'i wa dhalika nuri wa subuli rasyadi nahtariku. Wa tajallatil anwaru min kullil jihati fa waqtu milad al-mushaffa' qadhana. Wa gubayla fajrin abradha syamsal huda ظهر الحبيب مكرم ومصانا. يا ليلة الاثنين ماذا صافحت يمناك من شرف أشم ومن غنى. كل ليالي بيت في الدنيا لها نسب إليك.
فأنت مفتاح السنة فالقدر والأعياد والمعراج من حسناتك التي بحرنا العيون. الحمد لله الكبير متعال، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. فصل إلى أن قال: ذكر نسبه الزكي الطيب الطاهري صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Muhajirin wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wal Ustaz Irsyad, Ustaz Abdul Rahman, Paman Sufni, wal Habib Alwi wa Jamil, Paman Zain Abbas wa Jamil hadirin hadirat yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus di bulan Rabiul Awal kita akan mengkaji Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi. Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi Abdul Rahim, ya. Kelahiran tahun 725 Hijriah, wafat 806 Hijriah. Dari namanya Al-Iraqi, ya, waktu awal saya pikirnya dari Irak, ternyata beliau berasal dari Mesir. Akan tetapi namanya populer dengan sebutan Al-Imam Al-Iraqi. Beliau diberi gelar Al-Hafiz Al-Kabir. Al-Hafiz Al-Kabir artinya orang yang menghafal hadis Rasul paling kurang itu 100.000 hadis. Itu paling minimal. Ya, man hafidha mi'ata alfi hadisin matnan wa isnada. 100.000 hadis yang dihafal isi hadis dan sanad disebut dengan Al-Hafiz. Nah, beliau diberikan gelar Al-Hafiz Al-Kabir, ya, Hafiz yang besar. Dan salah satu dari guru Amirul Mukminin fil hadis Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Nah, ya. Ibn Hajar kita kenal ulama ahli hadis yang sangat terkenal yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari berjudul Fathul Bari. Beliau mengatakan wala zamtu
Syekhana Aba Fadl Zainuddin Al-Iraqi Ashra Sinin. Saya melazimkan diri saya belajar kepada Al-Imam Al-Iraqi selama 10 tahun. Jadi bukan waktu yang singkat. Beliau menimba ilmu kepada Al-Imam Al-Iraqi. Bahkan beliau mengatakan, wa qara'tu baina yadayhi kutuban adidah, kutuban kathirah. Nah, ya, ala sabili makna. Wa qara'tu baina yadayhi kutuban kathirah. Dan saya banyak membaca kitab-kitab di hadapan beliau. Wa ajazani ijazatan ammatan wa khosatan, dan mengijazahkan padaku ijazah umum dan khusus. Wa qal wastafadtu minhu fawaid katsirah, dan saya juga telah mengambil banyak faedah dari beliau. Kurang lebih itu pernyataan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani terhadap sang guru beliau Al-Imam Al-Iraqi, yang kita akan baca kitab beliau Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Dinamakan Alfiyah. Alfiyah ini ada di dalam bidang ilmu grammar bahasa Arab, namanya Alfiyah Ibni Malik. Itu dalam bidang ilmu nahu. Ada juga Alfiyah dalam ilmu hadis, ada Alfiyah dalam ilmu ulumul Quran, ada Alfiyah dalam ilmu fikih. Zubat itu Alfiyah juga. Apa sih makna Alfiyah? Itu jumlah baitnya itu 1000 bait. Alfiyah artinya 1000. Nah, karena dibuat dengan pola nazam yang jumlahnya 1000, nazam itu yaitu dibaca dengan nada, namanya nazam. Nah, beliau termasuk orang pertama yang menazamkan sirah nabawiyah di dalam kitab Alfiyah As-Sirah Nabawiyah, dan beliau juga menulis kitab Alfiyah Ulumul Hadis, ada Alfiyah Ulumul Quran, ditulis juga oleh Al-Imam Al-Iraqi, dan mentakhrij hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, yang mentakhrij salah satunya beliau. Sebelum beliau ada Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, di dalam kitabnya Minhajul Qasidin yang mentakhrij daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian Imam Al-Iraqi mentakhrij Hamlul Asfar fil Asfar. Kemudian setelahnya adalah Said Muhammad Murtada Az-Zabidi di dalam kitab syarah, sekaligus ada takhrij berjudul Ithaf Sadatil Muttaqin. Dan beliau memiliki seorang putra yang terkenal sebagai ulama bernama Abu Zur'ah Al-Iraqi. Nah, kalau diawali dengan Abu Zur'ah Al-Iraqi itu anak. Kalau Abu Fadl Al-Iraqi itu adalah sang ayah. Ya. Abu Zur'ah Al-Iraqi menulis diantaranya kitab yang sangat bagus untuk dipelajari, Al-Mustafad min Mubhamatil Matni wal Isnad, yang membahas tentang hadis-hadis mubham baik dari sisi sanad dan matan. Nah, ini sekilas biografi daripada penulis kitab Alfiyah As-Sirah Nabawiyah yang kita tabarukan membacanya di momentum bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi sudah dibaca di Al-Herat Kalumpang. Jadi di mana ada acara khusus bulan Maulid, saya bacakan berurutan. Tadi di Kalumpang, nah sekarang di fasal yang kedua. Tadi fasal pertama. Fasal pertama tadi membahas nama-nama Nabi, ya, Asma'u an-Nabi Asy-Syarifah.
Nah, sekarang di fase kedua membahas nasab sucinya Nabi. Judul menarik di sini beliau cantumkan, Zikru nasabihi az-zaki at-tayyib at-tauhir. Ya, perhatikan, ini orang alim besar, gurunya Ibn Hajar al-Asqalani. Beliau meletakkan bab penyebutan zikru. Zikru artinya menyebut, nasabihi, nasab, ya, nasab, ayahnya, kakeknya, begitu, itu namanya nasab. Az-zaki, yang suci, ya, az-zaki artinya suci. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dan Nabi mensucikan mereka sesuci-sucinya. Yuzakki, dari kata yuzakki, ya, bisa juga dari kata zaki, ya. Yuzakki masdarnya tazkiyah, mensucikan. Kalau tazkiyah mensucikan, kalau az-zaki suci. Ya, bedanya di situ. Jadi nasab Nabi suci, kata beliau. At-tayyib ditambah lagi, bukan hanya suci tapi juga baik. At-tayyib, ya, tayyib artinya baik. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, kulu halalan tayyibah, makanlah makanan yang halal, tayyibah, lagi baik. Jadi yang pertama beliau katakan nasab Nabi itu suci, ditambah lagi tayyib, baik. Dan yang ketiga at-tahir, suci. Penegasan at-tahir. Jadi makna suci ini apa sih? Nasab Nabi suci, maka bisa dipahami lewat firman Al-Quran. Bisa dipahami lewat firman Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala mengsifati orang-orang musyrik, Allah nyatakan innamal musyrikuna najas. Innamal musyrikuna najas. Betul ya ayatnya? Najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik najis. Berarti dari ayat ini lawan daripada najis adalah suci. Artinya seluruh leluhur Nabi tidak ada yang musyrik, semuanya suci. Berarti lawannya adalah bertauhid. Musyrik artinya menyekutukan Allah, menduakan Allah. Sedangkan tauhid artinya apa? Mengesahkan Allah. Berarti menyekutukan Allah najis, mentauhidkan Allah suci. Maka leluhur Nabi seluruhnya adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muwahhidun disebut dengan al-muwahhidun, orang-orang yang beriman. Nah, bahkan bukan sekedar beriman, tapi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dalam riwayat, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin, saya adalah manusia yang terpilih dari yang terpilih dari yang terpilih. Ana khiyarun min khiyarin min khiyarin, saya adalah manusia yang terpilih dari yang terpilih dari yang terpilih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa min Kinanah Quraisy wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih Kinana daripada anaknya Ismail, wastafa, dan Allah telah memilih min Kinana daripada Kinana Quraisy, suku Quraisy,
wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilih dari suku Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Kata memilih dari kata sofa di hadis tersebut, istafa berasal dari kata sofa. Sofa yasfu sofaan, sofa yasfu sofaan, yang artinya bersih, suci. Ya. Jadi semuanya suci. Gak ada yang musyrik, tidak ada yang kafir dari leluhur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi berputar-putar dari sulbi mereka hingga beliau terlahir. Dalam riwayat yang lain dinukil oleh Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, beliau bersabda, lam azal umqal min asla at-tahirina ilal arhami at-tahirat. Senantiasa saya dipindahkan oleh Allah dari sulbi-sulbi lelaki-lelaki yang baik, yang suci, ke rahim-rahim wanita yang suci. Nah, ini sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh sebab itu para ulama menulis kitab kedua orang tua Nabi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Imam Suyuti menulis kitab Masalikul Hunafa fi Najati Walidail Mustafa, yang membahas bahwa kedua orang tua Nabi meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga paman beliau Sayyidina Abu Thalib juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau disebutkan keislamannya, keimanannya dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah yang sangat jelas dari seorang mufti Haramain di zamannya, yaitu Al-Imam As-Sayyid Zain Dahlan, dengan judul Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, mutafanninun, multidisipliner, banyak ilmu dikuasai, yang menulis kitab tafsir terbesar sepanjang sejarah Islam. Makna terbesar bukan jilid, ya, artinya semua ilmu hampir ada di kitab itu, di kitab tafsirnya beliau, berjudul Mafatihul Ghaib, atau yang terkenal At-Tafsir Al-Kabir. Lahir beliau tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Beliau menyebutkan bahwa kedua orang tua Nabi dan seluruh leluhurnya semua adalah orang-orang beriman. Kemudian beliau menukil hadis tersebut, lam azal umqal min aslabi at-tahirina ilal arhami at-tahirati. Senantiasa aku berpindah dari sulbi-sulbi lelaki yang suci ke rahim-rahim yang suci. Nah, Al-Iraqi menyebut di sini nasabnya Nabi Az-Zaki, At-Tayyib, At-Tahir. 3, suci, baik, suci. Ya, kalau bahasa kata yang sama diulang itu namanya apa? Taukid, namanya penegasan. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Ya, kalau lafadznya diulang-ulang disebut taukid lafzi. Nah, kemudian dimulai di sini, wa huwa ibnu Abdullah. Beliau Nabi Muhammad, putra dari Abdullah. Nah, Nabi Muhammad istimewa. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Makin mulia seseorang, maka makin banyak gelar dan nama-namanya. Namanya Nabi dan gelarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Imam Ibnu Arabi Al-Maliki. Kalau Ibnu Arabi
Muhyiddin Sufi, sahib kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Fususul Hikam. Arabinya tanpa alif lam. Ibnu Arabi itu Sufi. Kalau pakai alif lam, kata Al-Arabi, Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu adalah ulama ahli fikih, ahli Al-Quran, mazhab Maliki. Dua orang yang berbeda. Ya, ini Ibnul Arabi dalam kitab Arudatul Ahwaz. Kitab ini adalah komentar dari kitab Sunan At-Tirmidzi yang ditulis oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Menukil pendapat dari para sufi. Para sufi mengatakan seluruh gelar yang dimiliki oleh Rasul ada 1000 alf, ya, 1000 gelar. Kafratul asma tadullu ala syarifil musa. Makin banyak nama, makin menunjukkan kemuliaan seseorang. Al-Imam Al-Ghadiyat yang menulis kitab Asy-Syifa itu menyebut gelar Nabi ada 99, disamakan dengan Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Dihyah menyebut bahwa gelar Nabi sekitar 300, ya, 300 nama dan gelar. Dan menurut Al-Imam Al-Qastalani, sahib kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, menyebut bahwa gelar Nabi jumlahnya ada sekitar 400 gelar. Artinya Nabi memiliki gelar yang sangat banyak, ya, sangat banyak. Bahkan Imam Suyuti menulis 2 kitab khusus membahas tentang gelar-gelar Nabi, nama-nama Nabi. Kitab pertama ditulis oleh Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, berjudul An-Nahjah As-Sawiyah fil Asma'i An-Nabawiyah. Dan kitab yang kedua berjudul Ar-Riyad Al-Amiqah fi Syarhi Asma'i Sayyidil Khaliqah, ya, Sayyidil Khaliqah. Nah, itu terkait nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberikan nama kepada beliau dengan nama Muhammad? Maka jawabannya Allah yang berikan nama itu. Makanya para sejarawan selalu menyebut ilhaman minallah, bahwa nama Nabi itu ilhaman minallah, ilham dari Allah kepada ibunya. Jadi riwayat yang pertama menyebut yang memberikan nama Muhammad adalah ibunya. Riwayat lainnya menyebut adalah kakeknya, Sayyidina Abdul Muttalib. Ketika diberikan nama Muhammad, kemudian ditanyakan kepada beliau, kenapa diberi nama Muhammad? Maka dijawab oleh kakek beliau, rajautu an yuhmada fis sama'i wal ard. Saya berharap agar cucu saya ini menjadi manusia yang terpuji, mulia di langit maupun di bumi. Waqad haqqaqa Allah raja'ahu, dan sungguh Allah mewujudkan harapan tersebut. Waqad haqqaqa Allah raja'ahu. Ini keterangan dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah beliau. Baik. Syekh Ibrahim Bajuri menyatakan bahwa Muhammad itu artinya orang yang memiliki banyak kemuliaan dari sisi nama, ya, Muhammad, dari kata Al-Hamid, dari kata juga Al-Hamid, satu akar kata yang sama, Mahmud. Jadi kalau ada orang namanya Hamid, ada juga namanya Mahmud, ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Muhammad, yaitu akar kata yang sama dari kata sesuatu yang mulia, ya. Al-Hamid juga dari kata itu. Maka Syekh Ibrahim Bajuri mengatakan itu adalah isim maf'ul
dari kata hammada yuhammidu tahmida, fahuwa muhammadun wa dzaka muhammadun, yang artinya orang yang memiliki banyak kemuliaan. Nama beliau disebut 4 kali dalam Al-Quran, sebanyak 4 kali, dan dijadikan nama surat Muhammad ya. Dan ketika Allah menyebut nama beliau Muhammad, setelahnya Allah Ta'ala menyebut gelar penghormatan. Jadi Allah tidak pernah memanggil namanya ya Muhammad, ya benar. Begitu hormatnya Allah, dan Allah ingin mendidik kita agar memanggil orang-orang mulia itu dengan gelar. Bukan perintah orang itu, perintahnya Allah. Kita punya guru, kita harus panggil dengan gelar. Bukan guru yang minta, aturannya begitu, aturan mainnya begitu. Nah, Allah mendidik kita, kalau sebut Nabi kita jangan sebut Muhammad, tapi panggillah dengan gelar penghormatan gitu. Jadi Allah menyebut ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Itu dalam uslub bahasa Arab penghormatan. Ya ayyuhal mudaththir, Yasin, ya sayyid, artinya wahai pemimpin. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, arti Yasin ya sayyid. Syekh Abu Bakar Warraq mengatakan arti Yasin ya sayyid al-bashar, wahai pemimpin manusia. Allah memanggil Nabi Yahya sayyidan wa hasura, Nabi Yahya pemimpin. Nah, makanya ketika memanggil nama Nabi Muhammad, maka pasti setelahnya Allah sebutkan gelar. Maka nama Muhammadun aba ahadin berrijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad ayah seorang di antara kalian. Ya, ini jangan disalahpahami. Ini ayat menerangkan tentang masalah adopsi anak. Tradisi Arab pada waktu itu, anak angkat dijadikan seperti anak kandung. Binnya Zaid bin Muhammad. Padahal Zaid ini anak angkatnya Nabi, Zaid bin Muhammad. Rasulullah sudah tahu hukum ini, tapi ini agar hukum ini keluar, namanya simulasi, biar yang lain tahu bahwa itu salah. Tapi tidak mungkin Nabi tidak paham ilmu ini, maka dihapus dengan ayat ini bahwa Nabi Muhammad bukan ayah seorang dari antara kalian. Maksudnya bukan keturunannya, bukan Imam Hasan Husain, bukan, tapi kalian ini yang anak angkat dianggap sebagai anak kalian, bukan bapaknya Nabi Muhammad. Bapak Nabi Muhammad itu bukan bapak kalian. Turunlah ayat maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu makna kedua, bahwa seluruh umat ini adalah anak dan Nabi Muhammad adalah bapak bagi seluruh umatnya. Itu maknanya. Makanya di kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah ditulis oleh Al-Ghawthi Syekh Yusuf An-Nabhani menyebutkan bahwa Al-Abu Al-Awwal, bapak pertama dari semua manusia, bukan Nabi Adam, tapi bapak pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Karena yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad, nurnya, cahayanya. Nabi Adam tercipta dari cahayanya Nabi Muhammad. Maka bapak yang hakikat itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Adam pangkatnya menjadi anak di hadapan Nabi Muhammad SAW, berbicara hakikat penciptaan awal. Baik, itu kata Al-Ab ya. Allah sebut maka Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad, setelahnya Allah katakan Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi selalu dengan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi beliau Muhammad, nama lainnya juga Ahmad. Ahmad. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza syihrun mubin. Nabi Isa sebut dengan nama Ahmad. Dalam satu riwayat Nabi katakan ismi fil ard Muhammad wa ismi fis samai Ahmad. Namaku di bumi Muhammad, namaku di langit Ahmad. Riwayat yang lain ismi fil Quran Muhammad wa ismi fil Injil Ahmad wa ismi fit Taurat Uhidu innama summitu bi uhid li'anni uhid ummati anin nar. Namaku di dalam Al-Quran Muhammad, namaku di dalam Injil Ahmad, namaku di dalam kitab Taurat adalah Uhidu. Aku dinamakan Uhid yang artinya menjauhkan, karena aku menjauhkan umatku dari api neraka. Wa fi riwayah ismi fi Zabur Mahmud. Namaku di kitab Zabur Mahmud. Jadi Nabi terkenal. Semua kitab suci yang ada, di situ ada nama Nabi Muhammad SAW. Di situ dikenalkan Nabi Muhammad SAW. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Ya, simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Jangankan Nabi, Allah Ta'ala berfirman sifat-sifat mereka ahli bait dan sahabat Nabi sudah diceritakan dalam kitab Taurat dan Injil. Sudah diceritakan dalam kitab Taurat wal Injil. Itu. Jadi luar biasa ya, beliau dikenal oleh seluruh para nabi, dikenal oleh seluruh para malaikat, dikenal oleh seluruh makhluk ya, jin, manusia, malaikat, termasuk benda-benda mati itu mengenal Nabi Muhammad SAW. Dari mana dalilnya? Nabi kalau lewat di satu gang di kota Makkah, itu batu ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Imam Ali pernah ikut lewat di jalan tersebut. Ketika lewat di jalan tersebut bersama Nabi, terdengar suara salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali melihat ke kanan ke kiri, tidak ada orang. Nabi mengatakan, wahai Imam Ali, itu salam dari batu-batu tersebut. Batu, benda mati, kenal Nabi Muhammad SAW. Maka dinamakan jalan tersebut sampai sekarang bisa dilacak, tempatnya masih ada. Tempat yang dimana Nabi sering lewat, kemudian batu-batuan ini mengucapkan salam kepada Nabi. Namanya Zikakul Hajar. Ya, Zikak itu artinya gang-gang, lorong-lorong. Zikakul Hajar. Ya, gang-gang pohon. Pelepah kurma terkenal. Hadis yang pelepah kurma menangis karena berpisah dengan Nabi, biasa digunakan untuk beliau ketika berpidato atau khutbah, jadi tempat tumpuan. Tapi karena sudah mulai rapuh itu pelepah kurma, ada satu orang sahabat tukang kayu namanya Maimun An-Najjar. Ya, namanya Maimun An-Najjar. Ya, ditulis di dalam kitab Subul Salam karya Imam Son'ani. Ibunya datang menemui Nabi, wahai Rasul, anak saya tukang kayu. Bagaimana kalau itu pelepah kurma diganti saja dengan mimbar, biar engkau berkhutbah di atas mimbar. Nabi orang yang sangat menghormati, orang yang ingin memberikan sesuatu kepada Nabi berupa hadiah, Nabi hormati itu, Nabi terima. Maka Nabi katakan, lau du'itu li qura'in la ajabtu. Seandainya saya dipanggil untuk hidangan, ya, ada sebagian ulama mengartikan paha kelinci.
dipanggil untuk diundang acara, hanya ada paha kelinci kecil. La ajab tuh, saya pasti akan datang dan terima itu, kata Nabi SAW. Jadi semua hadiah diterima oleh Nabi, penghormatan kepada orang yang memberi. Maka Nabi menerima, ya silakan dibuatlah mimbar tiga tangga, ya ini 3 tangga, 1, 2, 3. Mimbar awal 3 tangga tuh. Kalau yang udah tinggi-tinggi itu inovasi setelahnya masa khilafah, ya makanya sekarang mimbar tinggi-tinggi. Nah awalnya 3 tangga, akhirnya dijadikan mimbar. Pelepah kurma ini dicabut dan dikeluarkan dari masjid. Nabi khutbah, Nabi berpidato, tahu-tahu terdengar suara tangisan. Ini sahabat yang hadir bingung, lihat ke kanan ke kiri tidak ada orang menangis, tapi suara tangisan ini makin lama makin keras, hingga dikatakan seperti tangisan anak onta yang kehilangan induknya. Saking keras itu tangisan sehingga debu-debu yang ada di atap itu berjatuhan hingga menimpai bagian kepala dan pundak para sahabat. Itu berarti suaranya keras sekali. Akhirnya Nabi tahu nih, ini yang menangis bukan orang-orang yang ada nih. Yang menangis itu pelepah kurma. Maka Nabi turun dari mimbar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi keluar dari masjid tersebut dan menghampiri pelepah kurma, dan para sahabat menyaksikan Nabi seakan-akan sedang berdialog dengan pelepah kurma itu. Ketika terjadi dialog, suaranya makin lama makin pelan-pelan, akhirnya tangisannya pun hilang. Dan Nabi menanam di situ, digali tanah sedikit, ditanam itu pelepah kurma. Kemudian Nabi kembali menemui sahabat dan Nabi melemparkan satu pertanyaan. Kalian tahu siapa yang menangis tadi? Para sahabat mengatakan, Allah wa Rasul a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi, yang menangis tadi adalah pelepah kurma. Ia menangis karena berpisah denganku, kata Nabi Muhammad SAW. Laulam ahtadinhu labakiya hakana ila yaumil qiyamah. Seandainya saya tidak bujuk dia, maka dia akan terus menangis sampai hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Nah ini Imam Hasan Basri mengatakan, wahai orang beriman, lihat pelepah kurma yang dia benda mati, tapi dia mengenal cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalian tidak bisa mencintai Nabi kalian sebagaimana benda mati itu bisa mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi yang benda matinya siapa sebenarnya? Kita ataukah pelepah kurma tersebut? Itu nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi semuanya mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ketika kita hatamkan kitab tersebut, kita baca, kita hatamkan di depan para guru. Selesai dari hataman kitab tersebut, kesimpulannya kitab ini membahas hari kiamat, alam kubur, hari kiamat. Kesimpulan terakhir dari guru, dibuat ta'liq, komentar akhir, bahwa kenapa Allah harus menciptakan hari kiamat? Kenapa? Maka dikasih ta'liq di situ. Untuk seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan mengetahui seberapa besarnya pangkat Nabi Muhammad. Kok bisa begitu? Karena di hari kiamat itu Allah Ta'ala mencabut semua gelar, semua jabatan dicabut. Bahkan jabatan para nabi, para rasul pada saat itu dicabut oleh Allah. Makanya Nabi Adam, sekelompok manusia datang meminta tolong, minta syafaat. Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa. Ini hari ini Allah murka, kata Nabi Adam, yang tidak pernah Allah marah sebelumnya dan sesudahnya. Saya tidak berani. Kemudian kata Nabi Adam, pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengatakan, saya tidak bisa. Riwayah nafsi, ya, masing-masing selamatkan diri termasuk saya, kata Nabi Nuh. Dari nabi ke nabi, sekelompok manusia ini berpindah-pindah, dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua mengatakan, kami gak bisa membantu kalian, kami gak bisa.
Kata Nabi Isa, coba yang bisa bantu kalian hanya satu orang, pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, analaha. Nah, saya yang bisa berikan pertolongan pada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru diberikan pertolongan, yaitu syafaat. Nah, ini menunjukkan bahwa kenapa para nabi semua mengatakan kami tidak bisa memberikan syafaat, karena gelarnya mereka saat itu dicabut oleh Allah, sehingga bisa terrealisasi gelar Sayyidul Alamin yaumul qiyamah. Pemimpin satu-satunya di hari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW. Maka semuanya dinafikan gelar-gelarnya. Kalau gelar para nabi, para rasul yang mereka orang-orang pilihan, manusia-manusia terbaik dicabut oleh Allah, apalagi gelar-gelar duniawi. Presiden nggak ada di sana, raja tidak ada di sana, gubernur tidak ada di sana, bupati tidak ada di sana. Jadi hamba yang biasa yang punya gelar hanya Nabi Muhammad. Semua akan kembali ke Nabi Muhammad, mau ataupun tidak mau. Bahkan yang tidak sempat melihat wajah beliau di hari kiamat, itu sebagai indikator dia orang yang celaka. Tidak melihat wajah Nabi, dia celaka. Apa maknanya? Bukan makna kita lihat berarti kita celaka. Artinya apa? Tidak bertemu dengan Nabi berarti tidak mendapatkan pertolongan Nabi. Selesai, tempatnya di neraka. Satu-satunya harapan kita di hari tersebut adalah syafaat Nabi SAW. Maka harus melihat, kata Nabi, harus lihat saya baru bisa saya kasih. Nah, bagaimana orang yang tidak bisa melihat saya terus saya berikan syafaat? Itu bagaimana ceritanya? Wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak melihat aku di hari kiamat, kata Rasul SAW. Maka caranya apa? Saat ini kesempatan kita, kalau bisa atau ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW, buat hubungan yang kuat dengan Nabi, isi hati kita dengan Nabi Muhammad SAW, basahkan lidah kita dengan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Laksanakan hukum yang beliau ajarkan kepada kita di dalam hidup kita, dan tanamkan kecintaan, penghormatan kepada beliau. Maka insya Allah mata ini akan diizinkan oleh Allah bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebelum di akhirat sudah bisa kita pandang di dunia. Ketika memandang di dunia, insya Allah di akhirat sudah selamat, karena kita sudah memandang terlebih dahulu wajah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli Muhammad bin Muhammad. Allahumma al-fatih lima ulli wal khatim lima sabaq dan nasli haqqil haqqil hirna sabikal muslimin wa ala alihi wa sahbihi hatta qadri wa biddahi yadid. Allahumma jama'na hadha jama' marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajamina wa la mina syakal mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.